jalan hutan. Sesampainya di lokasi, kami melakukan sholat asar berjamaah, dilanjutkan dengan aktivitas mendirikan tenda dan jungle cooking. Lalu setelah itu belajar mengenai binatang nokturnal. Survival Camp merupakan salah satu aktivitas puncak petualangan di triwulan pertama ini. Dan tema kali ini adalah Jungle Survival, yaitu survive di gunung dan hutan. Dari aktivitas ini, anak-anak harapannya adalah belajar memahami bahwa hidup itu tidak selalu berjalan baik-baik saja. Kehidupan sebenarnya akan dipertemukan dengan hambatan dan tantangan. Dan kita pastinya akan menemukan kondisi yang tidak bisa terprediksi. Namun walaupun seperti itu, kita harus selalu optimis dengan menyiapkan segala sesuatunya, tentunya dengan matang, supaya untuk meminimalisir risiko. Hal ini tentunya agar anak-anak selalu ingat bahwa setiap akan melakukan apa saja dalam hidup, maka pastikan dari awal selalu bertawakal atau berpasrah kepada Allah. Niatkan semua karena Allah, kemudian ikhtiar sesuai dengan kadar kemampuan kita sebagai manusia. Lalu kembali bertawakal kepada Allah. Salam Lestari. Gunung Malang merupakan sebuah dusun yang terletak di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Dusun ini dikenal memiliki hasil bumi berupa sayuran dan kopi Arabica yang melimpah. Selain itu, Gunung Malang juga merupakan salah satu jalur konservasi dan jalur pendakian Gunung Slamet. Kali ini, anak-anak sekolah petualang melakukan mountaineering sebagai bagian dari puncak petualangan trimester kedua. Sebelum melakukan pendakian, anak-anak petualang terlebih dahulu belajar mengenai tanaman sayur dan kopi Arabica langsung bersama lokal heroes Gunung Malang, yaitu Kang Karsum. Anak-anak belajar mengenai jenis kopi, cara memetik, cara mengolahnya, mulai dari mengeringkan hingga melakukan penyeduhan dan meminumnya. Wangi aroma kopi Arabica Gunung Malang berpadu dengan rasa asam yang khas, sungguh sedap sekali dinikmati langsung di sana. Setelah itu, teman-teman petualang bersiap melakukan pendakian. Diawali dengan berdoa bersama, lalu melakukan orientasi medan mempraktekkan ilmu navigasi darat. Setelah itu, teman-teman berjalan mendaki. Selama perjalanan, mereka bertemu dengan 3 tipe jalur pendakian, yaitu ladang, hutan pinus, dan padang ilalang di area Wadas Gantung.
Tujuan pendakian kali ini adalah mengaplikasikan praktik ilmu tentang kemandirian, keberanian, leadership, navigasi, manajemen perjalanan dan logistik, serta yang paling penting adalah meningkatkan rasa cinta teman-teman petualang kepada Sang Pencipta Semesta dengan membaca ayat-ayat kauniyahnya. Terima kasih teman-teman karena sudah berlatih sabar dan qanaah selama pendakian. Sampai jumpa di puncak petualangan selanjutnya. Manfaat panjat tebing untuk kegiatan bersama anak-anak. Pertama, anak-anak itu latih kelincahan, terus kelenturan, serta memperkuat otot tubuh, dan juga bisa anak-anak itu merasa percaya diri dan melatih konsentrasi agar tetap fokus. Sangat mengasihkan. Selain kita menikmati keindahan di dalam gua, kita bisa belajar juga mengenai konservasi di kawasan kas, di mana kas itu sebagai cadangan air dan sebagai suplai oksigen selain pohon. Lalu biota yang di dalam gua juga itu bisa mengendalikan hama di kawasan pertanian di sekitar kawasan kas itu sendiri. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam lestari, salam speleologi. Untuk vandalisme namanya nggak boleh teman-teman, ada buku namanya nggak boleh meninggalkan apapun kecuali jejak. Itu sangat penting untuk keahliannya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Cek, ayah bunda, apakah suara saya terdengar? Oke, nggak masuk terdengar. Ya, laptopnya ya. Baik. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 20 menit, maka sekarang kita langsung mulai saja ya sambil menunggu peserta yang lain masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin, malam ini kita berkumpul dalam forum yang luar biasa, insya Allah penuh dengan manfaat dalam webinar akselerasi akil si calon pemuda. Bagaimana kabarnya ayah bunda semua? Sehat? Sudah pada tarawih? Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Mariam Sebrina, yang nanti selama acara webinar insya Allah akan menemani ayah dan bunda sebagai moderator di acara webinar akselerasi akil si calon pemuda. Untuk peraturan dari webinar ini, apakah ayah bunda tadi sudah sempat membaca di grup? Sudah, Mbak. Oke. Baik, karena untuk peraturannya sudah pada membaca nih, dan waktunya sudah lewat ya, karena kita di jadwal 20.00, tapi ini sudah lebih dari 20.20. Kita langsung ke materinya saja. Jadi ayah bunda, kita akan berdiskusi malam ini mengenai fase penting dalam kehidupan anak-anak menuju kedewasaan yang sejati, yaitu fase akil balik. Dan tentunya malam ini kita sudah bersama dengan Ayah Holik, seorang praktisi parenting fitrah based education yang sudah berpengalaman mendampingi orang tua, anak-anak, dan remaja dalam memahami konsep akil balik yang sejati. Insya Allah beliau akan memberikan banyak wawasan yang berharga bagi kita semua. Oh ya, sebelum saya lupa, ada hadiah spesial nih untuk ayah bunda malam ini. Jadi nanti di akhir sesi kami sudah menyiapkan satu kejutan menarik. Jadi pastikan tetap bersama kami sampai akhir acara. Dan silahkan bisa mau ngambil minum dulu, boleh catatan, pulpen untuk mencatat semua insight yang kita dapatkan malam ini. Nah, sebelum masuk ke materi, perkenankan saya membacakan profil dari pemateri kita malam ini, Ayah Holik. Sebentar, saya izin untuk share screen.
Kok ana suarane? Apakah suara saya terdengar, Ayah Bunda? Terdengar. Oh ya, maaf, maaf. Baik, saya bacakan ulang untuk CV dari Ayaholic. Ayaholic merupakan founder Geria Petualang Indonesia dan juga founder Sekolah Petualang. Beliau juga seorang trainer experiential learning for HRD, leadership, teamwork, and development. Ayaholic juga merupakan konsultan pendidikan untuk organisasi Ayaholic. Yang pertama, beliau merupakan Ketua Umum PONI Jawa Tengah dan juga Kadiklat AILI Jawa Tengah. Ayaholic juga merupakan seorang penulis. Karyanya itu yang pertama ada board game book Petualangan Get Ibnu Batuta dan juga buku keayahan Bertualang untuk Kembali Pulang. Untuk misi hidup dari Ayaholic yaitu keluarga pendidik petualang. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya ingin mengajak Ayah Bunda untuk berdiskusi sejenak. Boleh tulis nih di kolom komentar, kenapa ya saat ini kok banyak remaja yang lebih nyaman curhat di media sosial daripada berbicara dengan orang tuanya sendiri. Terus kenapa semakin banyak pemuda yang kehilangan arah, terjebak dalam dunia maya dan mencari validasi dari orang-orang yang bahkan tidak mereka kenal? Coba kalau menurut Ayah Bunda, kira-kira kenapa ya? Boleh tulis di kolom chat. Karena kurangnya bonding antara orang tua dan anak. Tidak dikasih ruang dengar, ya. Jadi kita sebagai orang tua tuh kadang punya aturan dan tidak mau mendengarkan pendapat anak ya. Karena ketidakhadiran ayah di rumah, isu fatherless ya, orang tua tidak lagi jadi figur yang diminati anak. Baik, ternyata apa yang terjadi selama ini itu menunjukkan bahwa kita sedang menghadapi krisis kepemudaan. Dan ini bukan sekedar teori atau cuma ya udah gitu, kita tahu-tahu berita macam-macam, tapi memang data dan fakta menunjukkan betapa seriusnya kondisi ini gitu. Jadi ada sebuah data yang menunjukkan dalam 11 tahun terakhir, tahun 2012 sampai dengan 2023, itu tercatat sekitar 2.112 kasus bunuh diri di Indonesia, dan tragisnya 985 kasus atau 46,63% diantaranya dilakukan oleh remaja. Mereka kehilangan harapan, merasa sendirian, dan tidak tahu harus mencari pegangan kemana. Terus juga kemarin sempat viral, apakah ada yang tahu Ayah Bunda video
remaja putri di Pemalang yang marah-marah nih ke ibunya, mengancam mau membunuh ibunya hanya karena tidak dibelikan produk skincare. Jadi betapa mudahnya remaja kita ternyata kehilangan kontrol emosinya hanya karena hal seperti itu gitu. Terus juga sekarang marak sekali fenomena akun alter atau second account atau akun-akun di game online itu banyak banget di mana mereka itu menggunakan permainan role playing. Jadi mereka menggunakan akun-akun ini untuk melampiaskan perasaan mereka tanpa diketahui orang tua. Jadi kayak sebuah wadah untuk mengekspresikan diri, tapi malah seringkali jadi tempat yang kurang aman gitu karena terlalu liar mereka. Kemudian juga yang lebih mengkhawatirkan sekarang banyak sekali remaja yang terlibat gangster. Hanya demi eksistensi, validasi, pengakuan, mereka terlibat dalam tawuran, kekerasan, bahkan tindak kriminal. Dan sebenarnya mereka ini sedang mencari jati diri gitu, tapi salah jalannya karena tidak mendapatkan arahan yang tepat gitu. Jadi ini sebagai alarm besar bagi kita semua. Jadi pertanyaan, apa sih yang sebenarnya terjadi dengan generasi muda kita? Kenapa semakin banyak anak-anak dalam pencarian identitas yang salah? Dan yang paling penting lagi, bagaimana kita sebagai orang tuanya bisa mengembalikan mereka ke jalur fitrah sebagai pemuda yang nggak cuma mereka tuh sudah balik, tapi juga akil, matang secara fisik, emosional, dan spiritual. Nah, Ayah Bunda, malam ini kita akan membahasnya bersama Ayah Holik. Insya Allah akan ada banyak insight yang bisa kita ambil dari Ayah Holik ini. Jadi, tanpa berlama-lama lagi ya, mari kita sambut pemateri kita malam ini, Ayah Holik. Kepada Ayah Holik, kami persilahkan. Oke, terima kasih Kak Mariam. Oke, makasih Kak Mariam ya atas pembukaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ayah, bunda, dan teman-teman yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini telah mempertemukan kita, telah memberikan kita semuanya nikmat ya, nikmat sempat, nikmat sehat sehingga kita bisa bermuajahah bil wujuh lewat Zoom ya. Selawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari peradaban jahiliyah ke peradaban yang kita berdoa bersama mudah-mudahan penuh berkah. Dan semoga syafaatnya beliau mengalir kepada kita kelak di yaumul qiyamah. Amin. Ayah bunda yang dirahmati Allah, malam ini kita akan berdiskusi lebih tepatnya ya. Mungkin saya lebih ke sharing ya. Sharing tentang kegelisahan sebenarnya seperti yang disampaikan sama Kak Mariam tadi, banyak hal di generasi muda sekarang ya yang apa ya bahasanya belum menemukan jati diri ya Pak ya. Nah, permasalahan yang muncul di media publik yang tadi disampaikan itu merupakan sebuah keprihatinan ya bagi bangsa kita, bangsa Indonesia yang sebentar lagi menjadi Indonesia emas. Ya harapannya kan Indonesia emas ya. Tapi akhirnya ada plesetan ditambah C depannya, Indonesia cemas. Kalau kemudian kita tidak aware dengan kondisi yang sekarang ini, maka benar-benar akan terjadi. Nah, ini yang kita lakukan malam hari adalah salah satu ikhtiar untuk bagaimana membersamai, mendampingi teman-teman kita yang sedang menuju mukallaf atau menuju pemuda. Karena baliknya sangat cepat ya, tapi akhirnya akhirnya panjang ya. Akhirnya panjang. Balik cepat tapi akhirnya panjang.
Kenapa balik bisa cepat? Ya, ini karena unsur nutrisi ya. Banyak hal, tidak hanya nutrisi saja, banyak hal. Unsur nutrisi yang over, kemudian hormonal ya, stimulasi hormonal lewat mata, lewat telinga, juga konsep pembelajaran yang, mohon maaf, sekarang anak-anak usia di bawah 6 tahun udah dipaksa untuk belajar linear. Dengan cara apa? Calistung. Nah, karena diajarkan belajar linear dalam kondisi otak anak-anak kita masih imajinatif, maka hal tersebut mempercepat kondisi balik dewasa secara fisik. Nah, untuk mengimbanginya, maka kita harus segera mengakselerasi akilnya ya. Nah, karena kalau kemudian balik terlalu cepat, kemudian akilnya terlambat, maka yang terjadi seperti kita ketahui banyak hal, banyak anak-anak yang sudah balik tapi tidak mempunyai kesadaran tentang resiko, banyak hal ya, resiko melakukan perbuatan. Tadi ada dikatakan gangster segala macam, itu kan nggak mikir resiko. Bicaranya lah eksistensi bersama teman-teman. Itu karena meledak-ledaknya hormon-hormon yang ada di tubuh dan supaya dianggap dewasa. Nah, di akselerasi ini kan kedewasaan fisik dan mental harus beriringan. Maka kembalikan pendidikan yang tepat. Sayang masih terkendala ya. Terkendala dengan apa? Dengan kurang hadirnya para ayah. Nih, kalau akil itu di ranah ayah. Karena para ayah menganggap bahwa pendidikan anak itu bukan urusannya. Ya, pendidikan anak bukan urusannya. Maka hari ini kita tuh kangen. Kalau bahasa guru kita, Ustadz Adil Ruswi, kangen dengan laki-laki Luqmanul Hakim. Ya, seperti halnya yang dikisahkan dalam Al-Quran ya. Kalau kita mau mentadaburi yang namanya Al-Quran, kisah-kisah kepengasuhan itu sebagian para ayah yang melakukan pendidikan kepengasuhan. Ada tadi ya Luqmanul Hakim. Ada ayah Ibrahim, ayah Yakub, ayah Imran, dan lain sebagainya. Nah, dalam melakukan akselerasi, sebelum kita ke slide ini ya, untuk melakukan akselerasi, mau tidak mau, ayah itu harus terlibat. Ayah harus terlibat. Karena akil itu berakal. Kemampuan berpikir. Dan kemampuan berpikir atau logika itu di ayah. Laki-laki. Karena laki-laki kan pasti lebih logikanya lebih tinggi daripada perempuan. Kalau perempuan itu ke feel ya, rasa. Lalu peran bunda gimana? Kok butuh laki-laki, butuh para ayah? Peran bunda adalah beri kesempatan suami, beri kesempatan ayah untuk berperan sebagaimana laki-laki. Ya. Beri kesempatan suami untuk mencari nafkah, beri kesempatan suami untuk bertanggung jawab pada pendidikan keluarga. Karena seringkali seorang bunda itu tidak yakin ketika anaknya dibersamai ayahnya. Seorang bunda kadang tidak yakin ketika seorang ayah mencarikan lembaga pendidikan ya untuk anaknya. Nah, ini peran bunda adalah beri kesempatan untuk para ayah menjadi laki-laki Luqmanul Hakim. Nah, ini saya izin share screen ya. Share screen. Sudah terlihat ayah bunda? Oke. Kita punya data beberapa hal yang saya ambil dari media online ya. Yang pertama ada siswa SD gantung diri karena sering diolok-olok sama temannya. Kalau kita pikir SD itu mikir apa sih yang paling berat ya? Ya, kalau saya rasakan dulu zaman SD ya, pelajaran matematika itu paling berat. Nah, kemudian yang kedua, anak-anak SD di Indonesia kecanduan judi online sampai ngamuk ya. Judi online, dan ini bukan sekedar judul saja, tapi realitas. Kami di Kota Purbalingga beberapa kali melihat anak-anak kecil itu masang slot itu dari 2.000-an, 10.000-an sampai 50.000-an, dan itu bukan di kota besar.
Kemudian anak-anak kita kejadian HP, bolos sekolah 4 bulan dan kemudian uangnya juga terkuras. Siswi kelas 1 SD Surabaya menderita kecanduan seks itu. Ini kebablasnya ya. Kemudian yang di tahun 2023 ya heboh, anak SD punya WA grup LGBT di Pekanbaru. Ini anak kelas 5 SD. Kita pernah diskusi panjang sama Ustadz Adrian Ruswi di sini. Kemudian anak SD tawuran bawa celurit, bayangin. Zaman dulu yang namanya tawuran itu anak STM ya. Saya lulusan STM, saya pernah terlibat seperti itu sampai heran. Anak SD loh, gitu. Anak SD tawuran bawanya celurit gitu. Ini kan yang kemudian jadi miris ya, prihatin dengan kondisi generasi kita sekarang ini. Nah, tadi sempat dibahas ya, cepat balik, lambat akil, overnutrisi, stimulus hormon lewat mata dan telinga, pendidikan yang terbengkelai. Karena apa? Karena ayah abai. Maka butuh ayah nih. Butuh ayah. Nah, unsur akselerasi akil yang pertama, peran ayah. Jangan menganggap pendidikan bukan urusannya. Jangan pernah menganggap, para ayah ini menganggap pendidikan itu bukan urusannya. Kemudian, hadirlah dalam mendidik anak-anak kita. Hadir ini bisa jadi bukan kemudian secara fisik gitu ya, bukan secara fisik saja, ya. Karena biasanya kalau kita sudah menikah, kewajiban kita adalah mencari nafkah. Kewajiban yang pertama kita sudah menikah adalah mencari nafkah. Tapi jangan lupa, kewajiban utama kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, itu mendidik. Nah, kalau kemudian dalam keseharian kita tidak bisa secara fisik mendampingi anak-anak kita, tolong kita sebagai seorang suami dan ayah delegasikan pendidikan tersebut, pendidikan anak itu ya, delegasikan ke istri. Ya, bagaimana caranya? Kita sebagai seorang suami punya misi keluarga tentunya. Mau menikah tentunya punya misi gitu kan. Misi apa? Misi anak dan keturunannya segala macam. Ya. Dan kemudian mendelegasikan pendidikan ke istri untuk mendidik anak-anaknya. Kalau kemudian kita itu memang merantau, ya, tidak bisa standby setiap harinya, di rumah katakanlah. Merantau, delegasikan pendidikan ke istri untuk mendidik anaknya. Dan jangan lupa komunikasinya harus bagus. Ya, lewat telepon. Kalau sekarang kan enak ya, ada telepon, ada WhatsApp, video call, ada Zoom dan sebagainya. Nah, ini butuh bunda juga untuk beri ruang ayah untuk menjadi lelaki yang bertanggung jawab. Nah, yang kedua, yang selanjutnya, akselerasi akil balik yang butuh peran ayah selanjutnya adalah membangun kesadaran pada anak-anak kita. Bangun kesadaran. Karena sebetulnya kesadaran itu sudah mulai tumbuh itu di usia 2 tahun. Di usia 2 tahun tuh anak-anak kita sudah mulai tumbuh kesadaran kan. Kadang-kadang kita bisa komunikasi tektokan sama anak bayi usia 2 tahunan ya. Cuma belum secara penuh kayak orang layaknya anak yang sudah besar gitu. Dan di sini kita sebagai orang tua harus memahami bahwa usia anak di usia 0 sampai 6 tahun itu makhluk surga. Kok bisa makhluk surga? Iya, karena belum punya beban syariat. 0 sampai 6 tahun anak-anak itu makhluk surga. Seandainya qadarullah anak kita di usia tersebut meninggal, auto surga karena belum punya beban syariat, belum mukallaf. Belum memayyiz apalagi mukallaf. Maka kita sebagai seorang ayah dan juga bunda harus bisa memahami, jangan paksa dulu anak-anak kita menjalankan beban syariat. Ya, ini kadang-kadang kita mempunyai prinsip lebih cepat diajari syariat maka lebih cepat soleh. Enggak, justru ketika 0 sampai 6 tahun kita bebani anak-anak kita dengan syariat, dengan sudah rajin beribadah, sholat 5 waktu dan sebagainya, itu justru kita melanggar syariat anak-anak. Karena syariat anak-anak di usia ini adalah bermain. Sholatnya mulai kapan? 7 tahun, mumayyiz, calon orang dewasa. Ya. Hadisnya jelas, ajarkan anakmu sholat usia 7 tahun.
Dan pukullah anakmu ketika 10 tahun tidak mau sholat. Kemudian pisahkanlah tempat tidurnya antara laki-laki dan perempuan. Ya. 0 sampai 6 tahun makhluk surga jangan dipaksa belajar linier ya. Sholat itu juga udah linier tuh urutan masalahnya. Ini yang kemudian mempercepat apa namanya? Diajarin linier maka apa namanya? Mempercepat balik. Nah, di usia 7 tahun udah masuk tamyiz ya, mumayyiz anak-anak kita mumayyiz, maka mulai konsep balik itu diberlakukan. Persiapan akil balik, pre-akil balik pertama 7 sampai 10 tahunan. Maka begitu masuk 7 tahun, pahamkan ke anak kita, "Nak, kamu udah 7 tahun, kamu sudah bukan anak-anak lagi. Kamu itu calon orang dewasa." Ya. Apakah kemudian anak kita paham? Bisa ya, bisa enggak. Tapi yang jelas mindset kita yang berubah. Oh, ini anakku sudah 7 tahun dan calon orang dewasa. Artinya apa? Lebih banyak berkomunikasi dengan diskusi. Ajak diskusi, ajak berpikir, logika berpikirnya diajak sistematis dan sebagainya. Dan ini peran siapa? Peran ayah untuk bicara logika berpikir. Calon orang dewasa. Nah, masuk di 12 tahun, ya, bahkan ada yang 11 tahun itu sudah balik, kelas 4 ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu, saya dan istri saya itu di salah satu sekolahan didatangin seorang bunda gitu sambil nangis. "Bunda, bunda," gitu istri saya. "Anakku kelas 2 sudah mulai haid, harus gimana?" Gitu. Kita syok ya. Kita itu syok, "Wah, kelas 2 SD haid, mukallaf dong. Udah langsung kena beban syariat dong." Bayangin, anak yang belum siap dengan kondisi beban syariat, tiba-tiba dipaksa untuk mukallaf. Balik ya, tapi belum akil. Nah ini karena apa tadi, faktor nutrisi bisa jadi, kemudian faktor, hormon lewat mata, lewat telinga dan sebagainya, yang mempercepat itu. Nah, galibnya kalau di zaman-zaman sekarang, kelas 5 sudah mulai banyak. Kelas 4 tadi saya, beberapa waktu yang lalu buka bersama di salah satu sekolah di Purbalingga, ada yang kelas 4 yang sudah mulai balik, perempuan ya, perempuan. Nah, kemudian di beberapa waktu yang lalu saya mengisi kelas akil balik untuk anak-anak SD kelas 4 sampai kelas 7 ya, sekolah muda, SMP gitu. Itu kalau di kelas 4 sudah mulai 1, 2 yang haid perempuan, kalau laki-laki masih anak-anak belum ada yang balik. Kelas 5 mulai ada yang balik. Nah, ini yang kemudian para ayah nih untuk anak laki-laki, para ayah harus dekat dengan anak laki-laki. Karena kalau anak laki-laki balik itu kalau anaknya nggak cerita, kita nggak tahu. Kalau ayahnya nggak bisa buat komunikasi, pasti anaknya malu. Padahal kalau kemudian anak kita balik, anak laki-laki kita balik, dan kemudian tidak bercerita kepada kita ayahnya, maka dosanya di kita ayah. Karena apa? Anak laki-laki kita belum diajari junub ya, mandi junub, maka dia beribadah dalam kondisi hadas besar. Maka sebelum itu kita sebagai seorang ayah harus dekat, harus mau mendengarkan anak kita, harus bisa dekat dengan anak kita, harus bisa bermain dengan anak kita dengan enjoy. Nah, di kelas 5 sudah mulai banyak, kelas 6 kemarin dari beberapa murid untuk perempuan tinggal 1 yang belum balik, sekitar ada 20-an murid ya, tinggal 1 yang belum balik. Nah, untuk laki-laki tinggal 3 yang belum balik. Nah, di sekolah yang kami dampingin ini memang terbuka, anak-anaknya terbuka, karena kami mencoba untuk mengkolaborasikan antara orang tua, sekolah, untuk pendidikan anak-anaknya. Ini, dan di kelas 7 pasti kalau kelas 7 semuanya sudah balik. Ada yang baru balik juga, ada laki-laki juga baru balik, ada. Nah, maka bangun kesadaran anak-anak ketika sudah balik, bahwa anak kita itu sudah menjadi mukallaf, sudah mendapatkan beban syariat. Bebannya sama dengan kita manusia dewasa. Ya, sama dengan kita sebagai manusia dewasa. Dalam kondisi mukallaf ini mulai konsep rezeki itu tanggung jawabnya sendiri. Ya, konsep rezeki tanggung jawab sendiri. Maka di usia mukallaf ini harusnya anak-anak kita sudah bisa mencari uang sendiri, minimal buat jajan. Ada, kalau anak saya dimulai usia 9 tahun sudah mulai jualan gitu ya.
mulai jualan. Kemudian sekarang di sekolahnya itu ada program apa namanya? Truly ASEAN. Truly ASEAN. Jadi ke negara Asia Tenggara di tahun 2007, maka di usia yang 13 tahun, kelas 1 SMP ya, itu sudah mulai diharuskan minimal 1 bulan 300.000 dari hasilnya sendiri. Tidak boleh minta ke orang tua. Jadi Truly ASEAN itu konsep mengakilkan anak-anak kita tanpa kemudian bergantung sama orang tua. Maka dalam waktu 1 bulan harus 300.000 masuk ke tabungannya dengan hasil keringatnya sendiri. Konsep rezeki sudah ditanggung sendiri. Nah, kemudian dalam kondisi kalau sudah mukallaf ya, supaya akilnya cepat terakselerasi, kasih masalah ya. Kasih masalah, ajak bertualang, ajak naik gunung. Kok naik gunung masalah? Iya. Masalah apa? Mengendalikan diri tentang apa? Tentang menahan lapar, menahan haus, menahan capek. Kemudian dalam pendakian gunung, tidak hanya sekedar naik gunung saja, tidak hanya sekedar cita puncak, ajarkan anak-anak kita doa-doa safar, ajarkan anak-anak kita ibadah safar. Kalau saya dulu mengajarkan anak saya di usia 8 tahun sudah mulai naik gunung dengan sebelum naik gunung selama 1 tahun sudah saya ajarkan tentang navigasi, tentang bagaimana survival, bagaimana latihan fisik, bagaimana kemudian diajari doa-doa safar, doa keluar rumah, doa naik kendaraan, kemudian ibadah safar, bagaimana jamak, qashar, dan lain sebagainya. Bertualang, kemudian survival ya, survival di hutan. Ya tadi kalau para ayah bunda yang awal tadi melihat sebelum kita opening, itu ada video-video survive di hutan, kemudian naik gunung, kemudian panjat tebing sama gua bagi anak-anak usia 7 sampai 12 tahun di Sekolah Petualang Purbalingga. Itu salah satu ikhtiar kami untuk mengakilkan ya, tentu kerjasama sama para orang tua ya, bahwa hal tersebut ikhtiar kita untuk mengakilkan generasi-generasi bangsa di usia tersebut 7 sampai 12 tahun. Nah, kemudian backpacker mulai nih 12 tahun kalau bisa sudah dilepas sendiri, tentunya dengan bertahap ya, tidak ujuk-ujuk dilepas kamu backpacker sana sendiri, enggak, bertahap dilatih. Saya dulu ngelatih anak saya itu mulai usia 9 tahun. Kami dulu tinggal di Jogja, kalau pulang kampung di Purwokerto di tempat bundanya, di tempat istri saya itu dalam satu bis beda kursi. Itu udah sebuah hal yang membuat panik anak kita tuh di tersebut ya. Kemudian ketika kami pindah di Purwokerto, kami mulai karena anak kami itu senang kopi gitu ya, senang proses pembuatan kopi, berawal dari sering saya ajak gitu ya, sering saya ajak nongkrong berdua, nih anak saya laki-laki. Diajak nongkrong berdua di kafe, kemudian lihat proses pembuatan kopi, anak saya kemudian request ke saya, "Ayah boleh nggak kalau kemudian," namanya LK ya, LK belajar kopi. Boleh, tanya aja sama Om Asyari namanya, di Purbalingga ada kopi namanya Kopi Kalitas. Ramah banget orangnya ya. Kemudian sama Om Asyari dipersilakan boleh bikin kopi. Nah, dari situ proses pembuatan kopinya itu kita sebagai customer-nya orang tua. Ya karena itu kan belajar ya, tidak boleh buat customer lain, tapi buat orang tuanya. Saya sama bundanya. Nah, habis itu ketagihan ternyata. Dari pembuatan kopi, si LK ini kepengen tahu, kopi yang sebelum matang kayak apa sih? Nunggu proses roasting. Waktu itu, proses roasting itu jam 3 pagi. Saya bela-belain tuh nemenin LK untuk kemudian belajar roasting jam 3 pagi. Bangunin, Kak katanya pengen belajar roasting kopi. Dari roasting kopi penasaran lagi tuh ya. Di usia-usia 7 sampai 10 tahun itu kan usia-usia learning-nya tinggi ya. Fitrah belajarnya lagi tinggi-tingginya tuh, penasarannya tinggi, keponya tinggi. Kopi yang belum pecah kayak gini, yang belum jadi green bean seperti apa ya? Nah, kita harus ke petani kan ya. Iya besok ya kalau ada kesempatan, saya bilang gitu. Qadarullah berapa tahun ya, selisih 1 tahun kemudian saya tahu anak saya senang kopi, diundang tuh sama teman saya mau panen raya kopi. Nah, di situ belajar banyak tuh. Panen kopi, kemudian petik merah, kemudian pemilahan biji kopi, sampai kemudian belajar cupping seharian. Dapat undangan khusus anak kecil waktu usia 10 tahunan.
semakin penasaran dengan kopi. Saya pada akhirnya Elka kepengen belajar bikin espresso. Nah, ini kafe yang berbeda lagi. Saya kasih challenge. Kalau kamu mau belajar espresso, berarti kamu naik mobil umum sendiri ya. Mau? Ya, mau gitu. Naik dari Terminal Purwokerto, sebetulnya dekat cuma 3 shelter sampai Soekarja. Itu effort yang luar biasa. Saya tuh nangis ngelepas anak di usia tersebut untuk kemudian naik kendaraan umum sendiri. Nah, kita bekerja sama sama teman-teman yang di shelter terakhir ya, tolong jemput anak saya ya gitu. Nah, ini memang kalau melatih anak, mendidik anak butuh butuh teman-teman. Maka ada istilah mendidik satu anak butuh butuh satu kampung, butuh satu komunitas. Nah, dari situ levelnya naik. Kami sekeluarga pindah Purbalingga. Maka dari Purbalingga, karena anak saya belajar bahasa Inggris di Purwokerto, tiap hari Senin sama Rabu saya antar tuh naik motor, pulangnya naik bis. Nah, sebelum proses itu, saya kenalkan shelter-shelter dari Purwokerto ke Purbalingga. Dari Purwokerto sampai ke Purbalingga dari ujung ke ujung. Nah, dari situlah kemudian mulai keberanian tumbuh. Nah, mulai kebiasaan. Dalam latihan itu kan saya pahamkan ini shelter ini kalau memang kakak nyasar di shelter ini ada teman ayah saya beberapa teman karena kami asli situ ya Purwokerto Purbalingga. Maka banyak teman-teman yang tersebar di sekitar shelter. Beneran kejadian qadarullah beberapa tahun ya, 1 tahunan lebih kejadian bener. Saya biasa nunggu di Taman Kota Purbalingga, itu bis sudah lewat penuh. Nah, LK di belakang, katanya gitu ya di belakang. Sehingga kemudian begitu yang lain keluar dia ketutup pintunya kebablas tuh. Nggak bisa mundur kalau kalau trans ya, itu bis trans yang nggak bisa ada shelter-shelternya itu. Nggak bisa mundur, turunlah di PMI ya, di depan PMI ada shelter. Saya nanya waktu waktu dia cerita sebetulnya LK pengen nangis nih. Tapi LK mikir kalau kemudian nangis nanti LK nggak bisa mikir nih gitu. Orientasi Medan kan, orientasi Medan. Oh di depan shelter itu ada kantor PMI, ada markas PMI. Nyebrang. Dia ingat kalau di situ ada teman yang namanya Om Cinung gitu. Kemudian masuk ke klinik nanya, tante tante di sini ada karyawan nggak yang namanya Om Cinung? Oh ada gitu. Ada siapa? Gitu. Dia bilang saya anaknya temennya Om Cinung gitu. Bawa tuh ke markas. Kaget kan? Om Cinungnya kaget. Kamu sama siapa, Kak? Om, Elka kebablas. Ditunggu ayah di taman kota tapi kebablas. Elka minta tolong diantarin ke sana itu. Ya, ayo diantarin. Yang pertama muncul di taman kota itu Om Cinung. Saya dimarahin tuh. Kamu itu loh, tega banget ngebiarin anaknya naik bis sendirian ya. Ya saya cuma cuma cengar-cengir aja ya. Itu tega. Butuh ayah raja tega untuk kemudian membuat anaknya akil. Nah, dari situ justru ini kurikulum Allah ya. Kita nggak mensengarekan untuk kebablas. Ini kurikulum Allah. Sebelum kebablas, tapi sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, ini tugas ayah untuk bisa mengcoach hal seperti itu. Jadi mentor juga. Ya mentor ya coaching dan sebagainya. Dari situ muncul keberaniannya untuk kemudian naik level. Dia tanya ke ayahnya, ayah, berarti aku udah naik level ya? Iya, kamu udah naik level itu. Maka saya challenge lagi, Kak di Bandung mau ada survival nih, ada survival camp, kamu mau ikut nggak? Tapi ayah nggak ikut ya, kamu sendirian. Gitu. Seminggu, kebetulan di tempatnya Kak Arci, ya, cucunya Pak Habibie itu, Eyang Habibie. Ikut seminggu. Nah, mulai dari situ naik 10 tahun, 11 tahun. Nah, monumental banget ketika usia 12 tahun saya kasih hadiah. Karena LK kan senang banget pesawat gitu ya. Senang banget pesawat, kepengen belajar tentang pesawat. Kemudian dia minta, ayah boleh nggak aku belajar tentang mesin pesawat. Nah, kebetulan saya punya teman di Garuda sebagai teknisi. Saya kontak ke beliau, beliau siap. Ya ini sebetulnya internal gitu, tidak boleh secara umum masuk. Tapi karena bawa satu anak dan kemudian buat belajar, oke kita terima kayak gitu. Nah, tapi dengan syarat saya bilang itu sama LK-nya. 8 hari di Jakarta tidak hanya bicara pesawat, tapi belajar tentang transportasi yang ada di Jakarta. Mau? Mau. Ya. Jadi hadiah ulang tahun ke-12 LK Solo Backpacker dari Purbalingga ke Jakarta. Pengalaman pertama sendiri ke Jakarta. Naik bis saya titipin ke
supir ya, supir Sinar Jaya, kemudian sampai di Ciledug ada teman saya Om Eko, ya, Om Eko namanya, jemput 2 hari tempat Om Eko belajar tentang kondisi rumah segala macam, kemudian diajak kemana, pokoknya ikut kegiatan tempat Om Eko, kemudian 2 hari kemudian diantar ke Cipondoh, ke perumahan Garuda. Nah, mulai belajar tentang mesin Garuda, masuk tuh ke GMF, belajar tentang Garuda. 2 hari kemudian diantar lagi ketemu dengan teman saya, salah seorang teman saya, konten kreator, penulis dan sebagainya di Depok, di Bogor, Depok. Nah, belajar tentang MRT karena yang terakhir anak-anak muda langkahnya lebih panjang, lebih banyak jalan. Seneng tuh Elka tuh. Jalan kaki dari koridor ke koridor segala macam, kenal tuh sampai ke Monas, sampai ke Perpusnas dan sebagainya. Dan kemudian terakhir ke sekolahnya di AB Home ya, di AB Home dulu homeschooling, kemudian homeschooling di AB Home, PKBM-nya di Bogor. Nah, nengok tuh sekolahannya, pulang naik kereta. Nah, dari situ mulai banyak cerita, banyak pengalaman yang disampaikan. Saya nanya, apa yang kamu dapat selama belajar di Jakarta? Di Jakarta nggak bisa lelet ya, harus sat-set gitu bahasanya. Nah, ini mulai berpikir kan. Maka yang namanya memukalafkan anak, ya, mengakilkan anak, itu benturkan dengan masalah. Ya, benturkan dengan masalah. Maka dia akan berpikir, pahamkan bahwa anak-anak kita itu sudah menanggung pahala sendiri, kemudian mendidik penyadaran itu bukan hanya sekedar dengan pembiasaan ya, behaviorism. Jadi kalau ada psikologi barat, aliran behaviorism itu adalah bagaimana pembiasaan anak supaya tahu polanya. Itu adalah pola untuk mengajar binatang di sirkus. Nah, terus apa yang harus lakukan? Membiasakan diri bergerak dan beramal, bukan pembiasaan. Ya, tapi membiasakan diri. Dengan cara apa? Ditempel kita orang tuanya. Membiasakan diri kayak ayah nih, ke masjid, sholat, jamaah. Membiasakan diri kayak ayah nih, tilawah, segala macam. Ditempel. Bukan kemudian anak melakukan, kemudian laporan, dicentang segala macam. Bukan itu pembiasaan. Tapi membiasakan diri, tumbuhkan kesadarannya. Oh, ternyata aku harus melakukan seperti itu karena apa? Karena tugasku beribadah. Ya, maksud Allah, aku lahir di muka bumi adalah satu beribadah. Pahamkan di situ, sadarkan di situ. Gitu. Nah, kita sebagai orang tua, tentunya ketika mau memukalafkan anak-anak kita, mau mengakilkan anak-anak kita, jangan terlalu underestimate sama anak kita. Underestimate tentang kesadaran. Karena tadi saya bilang pertama, kesadaran itu sudah tumbuh mulai 1 tahun, ya. Sekarang banyak di luar sana ya, usia 7 tahun belum paham adab, belum sadar tentang sopan santun. Enggak usah 7 tahun, bahkan manusia dewasa banyak sekali yang kemudian ketika meminta sesuatu itu memaksakan diri, memaksa. Itu adalah orang-orang yang akilnya belum dapat. Memaksakan satu hal itu kan anak kecil. Tantrum itu anak kecil. Ketika sudah dewasa secara fisik kok masih tantrum, itu belum akil. Ya. Seperti halnya istilah bahwa anak kecil yang terjebak di tubuh orang dewasa. Ya, jangan kalau kita sudah mukalaf, anak-anak kita sudah mukalaf, jangan di-underestimate-kan bahasanya seperti itu. Nah, ini mau mukalafkan ya. Ketika ada masalah diselesaikan sendiri, maka ajarkan problem solving. Siapa yang bisa mengajarkan? Ayah yang bisa mengajarkan problem solving. Kisahkan tentang pemuda soleh masa lalu. Kisahkan tentang Ashabul Kahfi. Kisahkan tentang Usamah bin Said. Kemudian kisahkan tentang founding father-nya Indonesia. Ada Hawa Cokro Aminoto, ada yang zaman muda sudah membuat organisasi Cikal Bakal Indonesia. Ada Tan Malaka, ada Buya Hamka, ya. Anak-anak muda zaman dulu yang kemudian sekarang melegenda. Kemudian ada Muhammad Al-Fatih, katakanlah, itu biasanya jadi cerita favorit anak-anak SD gitu, Muhammad Al-Fatih. Bagaimana di usia 21 tahun dia sudah menaklukkan Konstantinopel. Artinya sebelum 21 tahun dia sudah menyiapkan strateginya. Dan jauh sebelum itu, artinya apa? Dididik secara bagus akilnya. Maka ceritakan itu.
Atau ceritakan tentang masa lalunya kita, masa pendidikan kita. Buat apa? Buat belajar. Ini loh jalan pedang ayah, ini loh jalan pedang kesuksesan ayah. Jangan kemudian kita bilang ke anak kita, "Nak, kamu fokus sekolah aja ya, kamu fokus belajar aja. Cukup ayah yang menderita, kamu jangan sampai menderita." Maka kemudian kita memberikan fasilitas. Tidak ada kesuksesan yang lahir dari full fasilitas. Yang ada kesuksesan lahir dari penderitaan. Maka kemudian banggakan mereka tentang menjadi orang dewasa. Kamu besok dewasa bisa mengambil keputusan sendiri. Ayah bunda nggak akan campur tangan. Kamu besok dewasa bisa menentukan langkah jalan yang terbaik buat diri kamu sendiri. Ayah bunda nggak ikut campur. Kamu bisa mengambil, tapi balik lagi, resiko ditanggung sendiri, kan seperti itu. Maka selanjutnya adalah didik anak-anak kita di realitas kehidupan. Realitas itu keras, ya. Maka didik anak kita dengan kerasnya kehidupan. Jangan didik tempat yang memudahkan kehidupan. Zaman sekarang itu teknologinya memudahkan kita. Tapi jangan salah, kehidupan itu semakin keras. Maka didik anak kita dengan kerasnya kehidupan. Tadi ya contoh, lepaskan di perjalanan solo backpacker, ajak naik gunung, ya rasakan bagaimana survive, ya. Ajak ya tadi naik panjat tebing, kemudian masuk gua ini kalau kalau memang ada kesempatan seperti itu. Kemudian arung jeram ya di tempat kita ada rafting anak-anak itu untuk di sekolah petualang. Ajak itu. Supaya apa? Supaya paham yang namanya kerasnya kehidupan. Jangan didik, zaman sekarang kan udah ada ini online tuh. Bisa dong sambil rebahan makanan datang sendiri kok. Mudah karena teknologi, tapi akhirnya dia tidak siap untuk merasakan kerasnya kehidupan. Realitas itu bahasa guru kami ya, Ustadz bilang, realitas itu brengsek ya. Apa sih? Di luar sana itu banyak seks bebas, LGBT, apalagi apa namanya? Macam-macam ya, mulai narkoba dan sebagainya. Maka imunkan, bukan disterilkan. Bukan kemudian, "Nak, kamu jangan main sama si A." Nggak boleh. Nggak baik tuh anaknya. "Nak, kamu jangan main sama si B. Anaknya omongannya kotor. Nak, kamu jangan main sama si C. Suka ngomong yang aneh-aneh." Anak itu ya, anak kita di usia-usia SD itu kalau main sama teman, pulang pasti bawa oleh-oleh. Ya. Saya cerita dulu anak saya si LK waktu kecil itu, waktu kami baru pindah di Purbalingga, usianya masih 10 tahunan ya, 9, 10 tahunan. Pulang-pulang itu gini, ngacungin jari tengah ke ayahnya. Saya nanya, "Kamu ngapain?" "Ya gini ya, itu apa jari tengah?" "Maksudnya apa ya?" "Ya nggak ada maksud apa-apa." "Kamu tahu itu dari mana?" "Dari teman-teman." "Terus kamu tiru kenapa?" "Habis keren sih ya." Dulu kan keren. Ini sudut pandang anak-anak loh. Kalau kita sebagai orang dewasa langsung itu pakai menggunakan sudut pandang kita orang dewasa, marah itu. "Ngapain? Itu kurang ajar," gitu bahasanya. "Ngapain kamu kayak gitu ngacungin jari tengah ke ayah, kan kurang ajar," gitu. Kalau kalau kita menggunakan sudut pandang orang dewasa. Maka gali dulu, kenapa kamu seperti itu? Oh ternyata bilangnya keren, baru kemudian kita pahamkan, "Nak, itu tuh nggak baik, artinya nggak baik. Itu ajaran-ajaran orang barat, yang nggak baik, itu ajarannya nggak baik ya, jangan ditiru." "Oh berarti ini nggak baik?" "Iya." Jangankan ke ayah, ke orang lain juga nggak boleh ngacungin jari tengah kayak gitu itu. Kan banyak tuh saya pernah ngisi parenting di salah satu, SD negeri di Purbalingga itu, parentingnya tuh di depan tuh isinya anak-anak semuanya, saya di panggung itu. Bawah ada anak-anak, belakangnya baru ayah bundanya. Saya nanya, "Teman-teman kalau foto kayak seperti apa gayanya?" "Wih banyak yang pakai jari tengah." Nih kamu tahu artinya apa? "Keren ayah," gitu. Nggak tahu arti 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 apa namanya yang sebenarnya nggak tahu. Iya karena di desa orang tua nggak aware itu hal yang nggak baik gitu. Maka kita pahamkan, "Nak, itu tuh nggak baik." Nah, saya kasih tahu ayah bunda yang namanya jari tengah itu nggak baik. Ngacungin jari tengah ya, ngacungin jari tengah ke orang tuh nggak baik artinya. Maka harus aware anak-anak kita nggak boleh seperti itu. Oh baru ngeh. Guru-gurunya juga ada yang baru ngeh. Ya. Maka imunkan. Itu realitas yang ada ya, kita nggak bisa nolak itu. Begitu anak oleh-oleh penguatannya apa? Di rumah. Buka situs porno, anak-anak sekarang gampang banget buka situs porno. Kelas 5 itu udah mulai buka situs porno. Saya pernah ngadepin salah satu anak di salah satu sekolah di Banyumas Raya ini ya. Anaknya perempuan. Itu
buka buka apa sih bahasanya untuk yang Jepang itu loh, anime seperti itu. Dan itu seorang tokoh, anaknya seorang tokoh. Anaknya seorang tokoh. Saya panggil tuh, saya nggak enak banget tuh. Beliau biasa ngobrol sama saya, akrab segala macam. Saya sampaikan, Bapak mohon maaf, ya mohon maaf anak Bapak seperti ini yang kelas 5 SD. Masa sih ayo iya beneran. Minta tolong ketemu sama bareng sama ayah bundanya sama istri gitu ya maksudnya ketemu mereka berdua. Nah, kita tangis-tangisan. Karena nggak nyangka kelas 5 SD sudah ngebuka situs kayak gitu. Artinya apa? Kalau kita nggak aware, itu nular-nular itu. Dan itu yang namanya sudah kecanduan pornografi, maka jadi penyakit. Silakan teman-teman cari atau yang udah cari. Kenapa anak-anak kecil buka pornografi jadi penyakit? Banyak kasusnya. Ya, sekarang banyak kasusnya. Tadi yang awal kita slide yang awal itu anak kelas 1 SD udah kecanduan seks. Salah satunya karena faktor itu. Karena teknologi yang kemudian kita nggak saring, nggak aware situs apa yang dibuka. Maka curigalah ketika anak kita lama sendirian di kamar. Maka curigalah ketika anak HP-nya tidak boleh diminta. Maka curigalah ketika HP itu sudah dikunci untuk anak-anak kecil. Di keluarga kami, alhamdulillah, walaupun dikunci, semuanya open. Nggak ada yang mau saya, istri, anak juga open semuanya. Jadi tahu ketika ada hal yang salah. Begitu ada yang salah, kita diskusi. Nah, nggak boleh kayak gitu. Ya. Tadi ya, didik anak kita di realitas kehidupan. Lepaskan anak-anak kita di realitas kehidupan, maka anak kita akan tegar dalam menghadapi masalah dan tidak mudah menyerah. Kita didik generasi Islami, kata Ustaz Taat itu ya, di atas realitas alami. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian pendidikan berani dan tega supaya anak kita akil, ya, supaya anak kita akil secara cepat, maka didik anak kita berani dan kita harus tega. Ya, kita harus tega. Mendidik akil itu membutuhkan ayah yang tega. Untuk apa? Untuk mengajarkan tanggung jawab. Ketika anak kita melakukan sebuah kesalahan, maka konsekuensinya harus bertanggung jawab. Bukan dibela. Didik anak kita mampu memecahkan masalah. Jadi tahu, paham problem solving-nya, troubleshooting-nya seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian didik anak kita, ya, didik anak kita mandiri. Jangan selalu kebiasaan ditemenin. Mau sampai bahkan sampai saya punya teman yang sudah beristri sekarang, laki-laki. Itu kalau ke kamar mandi ditemenin, kan aneh ya. Itu lucu banget. Ini simpel tapi lucu jadinya. Udah punya istri sekarang, tapi masih takut. Gitu. Ayah ajarkan anaknya mencari nafkah. Kayak tadi ya, target anak saya target sebulannya 300.000 untuk troli ASEAN di 2027 besok. Ya. Mencari nafkah bukan berarti kita lepas tanggung jawab ya. Menyiapkan anak kita menjadi orang tua karena mukallaf itu statusnya sama dengan kita. Ajarkan anak kita menjadi leader, mengambil keputusan. Saya kalau bepergian, ya kami bertiga, saya, Bunda Meta, kemudian LK itu, seringkali saya serahkan manajer perjalanannya kepada anak saya. Nah, kamu atur perjalanannya. Lihat apa, lihat kemana, segala macam, atur. Nah, kita bantu nih. Leadernya dia. Kayak gitu. Kalau kesasar, ya tanggung jawabnya dia. Dan kemudian, ayah mengajarkan, memukalafkan anak-anak kita, memukalafkan anak-anaknya. Nah, kemudian dalam pendidikan tega ini, kita butuh sekolah sebagai mitra tega. Jangan kemudian kita menyekolahkan anak itu karena kita sudah membayar mahal ke sekolahan, maka kita menuntut harusnya sekolahan kayak gini. Enggak. Silahkan sekolahan tega, karena aku nggak begitu tega mengajarkan anak-anakku. Aku nggak tega, maka aku tolong. Silahkan ajarkan ketegaan ke anak-anakku. Ya. Nah, ini butuh sekolah yang memang konsen di akil balik. Ya. Kalau mungkin sebagian besar sekolah alam itu di Indonesia mungkin juga mengajarkan akil balik ya. Kalau di sekolah alam kan ada backpacker, ada magang, ada live in dan sebagainya. Insya Allah itu bagian dari membangun peradaban lewat sekolah alam yang ada di Indonesia.
Ya, sekolah sebagai mitra 3. Begitu Ayah Bunda, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ke Ayah Bunda bisa bermanfaat dan harapannya dari webinar ini Ayah Bunda bisa mulai kita belajar bersama. Ayo kita dampingi generasi muda Indonesia untuk menyambut Indonesia Emas dengan mengakilkan, dengan memukalafkan. Dan di Geria Petualang Indonesia kita ikhtiar salah satunya nanti di tanggal di akhir bulan ini kita ada Fitrah Youth Camp. Salah satu ikhtiar untuk mengakilkan, memukalafkan anak-anak kita supaya menjadi generasi yang tangguh dan siap untuk Indonesia Emas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Mariam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali pemaparan dari Ayah Holik. Terima kasih Ayah Holik. Banyak sekali insight yang bisa kita ambil. Nah, sekarang kita langsung masuk ke sesi diskusi ya, Ayah Bunda. Jika ada pertanyaan, bisa tulis di kolom chat atau raise hand. Silahkan jika ada pertanyaan. Baik, ini ada satu pertanyaan masuk di kolom chat. Bagaimana jika anak kita sebagai anak yang tidak berani mengambil resiko? Gimana nih Ayah Holik? Kalau anak kita ini jadi anak yang tidak berani mengambil resiko. Iya. Langsung jawab nih. Ya, Oke. Siapa yang nanya tadi? Saya nggak lihat. Ayah Guntur. Oke, Ayah Guntur. Baik, Ayah Guntur. Bagaimana supaya anak kita bisa berani mengambil risiko? Ya ayahnya lagi. Ayahnya lagi mengajarkan keberanian, mengajarkan untuk berani mengambil risiko tadi. Caranya apa? Caranya dampingi dulu. Dampingi dulu, ini ayah nggak apa-apa tuh melakukan hal yang kamu anggap beresiko. Baru kemudian pelan-pelan. Bertahap ya, tidak langsung kemudian setelah diajari anak kemudian jadi langsung berani mengambil risiko, ya enggak. Pelan-pelan. Yang namanya mendidik itu step by step. Tidak seperti hanya membalikkan telapak tangan. Gitu ya Ayah Guntur ya. Mendampingi Ananda itu butuh satu. Yang penting kita tega kok. Tega untuk anakku ngambil risiko itu tega. Ya, ajak jalan-jalan deh, ajak backpackeran deh antar kota kalau memang nggak katakanlah nggak suka petualangan naik gunung ya, ajak antar kota. Untuk pindah dari kendaraan ke kendaraan umum itu butuh effort yang tinggi buat anak-anak. Maka ajarkan, insya Allah pelan-pelan akan menjadi berani. Anak saya untuk menjadi berani secara sendirian katakanlah, itu butuh waktu dari usia 8 tahun, di usia 11 tahun baru kemudian metik, dan 12 tahun baru kemudian bisa sendiri. Ya, 8, 9, 10, 11, 3 tahun. Baru tahun keempat dia bisa running sendiri. Ibaratnya seperti itu. Artinya apa? Butuh Raja Tega, kita ayahnya, butuh konsistensi, butuh memberikan ruang. Berikan ruang anak-anak kita untuk mencoba, men-trial apapun, trial upgrade ya, bukan trial and error. Trial upgrade lagi, trial yang salah upgrade lagi. Siapa yang mengupgrade? Ya kita ini ayahnya. Gitu ya Ayah Guntur, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu a'lam. Oke Ayah Holik, jadi ayahnya itu harus mendampingi dan juga jadi teladan ya untuk anaknya ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, ini menarik. Tadi ada pembahasan anak yang sudah mukallaf diajarkan untuk menanggung rezekinya sendiri. Nah, apakah ini berlaku untuk anak laki-laki apa juga untuk anak perempuan ya, Holik? Oke. Kalau secara pendidikan semuanya mengalami. Tapi kalau lebih utama ke anak laki-laki dong, karena laki-laki nantinya adalah penanggung jawab di rumah tangga. Nah, kalau anak perempuan gimana memukalafkannya? Ajarkan bagaimana nanti menjadi seorang ibu. Ajarkan bagaimana kerumah tanggaan. Ya, ini jelas butuh peran ayah bunda nih. Peran ayah bunda. Anak-anak sekarang coba bayangin anak-anak perempuan ya, nggak bisa nyuci piring gitu. Di tempat kami banyak kegiatan ya untuk anak-anak. Kami punya aturan
punya aturan nih, punya aturan untuk di tempat kami rule of house namanya di Gereja Pertualangan Indonesia. Setiap makan harus cuci sendiri. Bagi anak-anak yang tidak terbiasa mencuci sendiri di rumah, itu kagok loh. Itu sebagian besar perempuan. Ya, sebagian besar perempuan. Saya nanya, kamu nggak pernah nyuci di rumah? Usia udah masuk SMP. Enggak, yang nyuci siapa? Bunda. Makanya ajarkan bunda jangan kemudian mengambil alih, kasih ruang anak-anak kita yang perempuan terutama untuk kemudian paham dengan domestic skill. Nah, nanti kalau nyuci piringnya pecah, ya itu konsekuensi salah satu biaya pembelajaran itu. Ya anak saya juga berapa kali dulu mecahin piring ya. Apakah kita marah? Ya dongkol pastinya, tapi ya nggak marah juga. Paham kan ini lo caranya gitu. Itu kalau nyuci piring. Nah, bagi anak laki-laki mulai paham dengan finansial. Mulai ajarkan tuh, diajarkan bagaimana mencari uang. Atau kemudian ajak kegiatan ayahnya. Dulu waktu saya masih bekerja di sebuah perusahaan, setiap Sabtu saya ajak anak saya untuk, ini loh, ayah kerjanya seperti ini. Bukan kemudian kamu harus ikut jejak ayah, tapi ini loh effort ayah untuk bekerja seperti ini. Nah, kalau sampai kemudian anak kita bilang, ayah besok aku besarnya pengen jadi ayah. Ini salah satu indikator anak memperhatikan dan kemudian kita deket sama anak. Ya, jadi ada sebuah perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ya, antara laki dan perempuan. Bagaimana si anak laki-laki itu terutama di finansial untuk jadi penanggung jawab, dan di perempuan bagaimana ke rumah tangganya itu dikuatkan. Seperti itu, Kak Mariam. Wallahu alam. Oke, Ayah Holik. Jadi ini masih nyambung nih pertanyaannya nih Ayah Holik. Tadi ada yang nanya kalau pendidikan Raja Teganya, berarti kalau untuk yang perempuan itu gimana Ayah Holik? Apakah Raja Teganya ini dengan membiarkan anak-anak perempuan terlibat dalam urusan domestik seperti yang tadi Ayah Holik jelaskan? Iya, ada namanya maskulinitas, pendidikan maskulinitas. Ya, salah satu bentuk Raja Tega kita adalah mendidik anak-anak kita menjadi maskulin. Laki-laki maskulinnya berapa persen? 75%. Perempuan berapa persen? 25%. Ada maskulinnya? Ada. Maka ayah yang memberikan supplier maskulinitas. Kenapa anak perempuan itu diberi maskulinitas? Supaya suatu ketika kok di rumah sendirian dan kemudian ada troublemaker, ada trouble di rumah, dia bisa melakukan problem solvingnya. Berani masang gas. Sekarang banyak ya perempuan yang nggak berani masang gas. Tapi sekalinya berani masang gas, suaminya nggak dikasih kesempatan untuk masang gas. Maka pura-puralah nggak bisa masang gas kalau memang bisa masang gas kalau ada suaminya ya. Seperti itu. Jangan kemudian, wah aku juga bisa. Gitu. Nggak, silakan kasih ruang untuk suami menjadi pahlawan lah. Itu seperti itu ya. Jadi pendidikan maskulinitas itu sampai usia 10 tahun. Sampai usia 10 tahun itu sama antara laki-laki dan perempuan. Setelah itu mulai itu bahasanya penjurusan lah ya. Biar yang laki-laki banget, yang perempuan mulai tahu kadar laki-lakinya dikurangin dan kemudian masuk ke ranah bersiap untuk menjadi seorang istri dan seorang ibu. Begitu Kak Mariam. Afwan. Oke, Ayah Holik. Jadi ternyata kalau untuk sampai usia 10 tahun itu masih sama ya, tapi nanti setelah usia 10 tahun sesuai jurusannya begitu ya, Ayah Holik ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Wahyu Budianti, apakah keputusan menyekolahkan anak pasca SD di pesantren itu keputusan yang tepat, Ayah Holik? Pesantren pasca SD. Iya. Iya. Baru kemarin tadi sore juga sempat diskusi tentang ini. Banyak orang tua yang kemudian merasa bahwa ketika mensantrenkan anak itu menjadi hal yang menjadikan anak kita lebih baik. Bisa, asal ini dengan catatan sebelum masuk pesantren, kasih sayang udah dapat penuh, tangki kasih sayangnya ke anak-anak penuh. Tidak kemudian memesantrenkan anak itu karena kita sudah malas ngedidik, jangan. Yang terjadi apa? Yang terjadi anak kita bisa trauma, satu. Yang kedua apa? Nanti dia punya ilmu agama sekedar knowledge, tidak diamalkan. Kok bisa seperti itu? Iya, banyak kasusnya. Saya kuliah di salah satu perguruan tinggi Islam,
yang kemudian banyak menemukan kasus anak-anak yang, pesantrennya terlalu dini ya, terlalu dini, 7 tahun ya. Kalau saya sih idealnya tadi selepas SD ideal kalau saya. Tapi banyak, anak-anak pesantren sejak dini kemudian masuk kuliah itu gegar. Gegar apa? Gegar pengetahuan, gegar budaya, gegar pengetahuan, terbiasa terkungkung gitu, terkurung. Saya pesantren, saya juga lulusan pesantren ayah bunda, sehingga tahu kondisi di pesantren seperti apa. Masuk ke kuliah, agama Islam, di situ banyak terjadi anak-anak yang paham ya, teman-teman yang paham ilmu agama dengan baik, tapi tidak diamalkan. Fikihnya bagus, tentang ibadah, keilmuan ibadahnya bagus, tapi tidak diamalkan ibadahnya. Ramadan nggak puasa. Saya tanya, "Kenapa kamu nggak puasa?" Jawabannya simpel, "Udah pernah dari kecil," kayak gitu jawabannya gitu. Itu kan aneh ya. Harapan orang tua itu memesantrenkan anak adalah supaya anak itu pulang kemudian menjadi mubaligh kan, mendakwahkan keilmuannya. Tapi yang terjadi karena ambisi orang tua tidak didasari, pemahaman bahwa tuntaskan dulu kondisi di rumah, kasih sayangnya dapat yang banyak, kemudian baru pesantrenkan. Maka idealnya itu sebetulnya pas ke SMP, ya. Tapi mulai di rumah itu dekat sama kita orang tuanya. Ya, kalau konsep kurikulum kurikulum kepengasuhan itu kan 0 sampai 2 tahun itu, dekat sama bundanya karena ASI eksklusif. 3 sampai 6 tahun dekat sama ayah bunda, kolaborasi. Begitu masuk 7 sampai 10 tahun, anak laki-laki dekatkan dengan ayah. Ini konsep fitrah seksualitas. Pendidikan seksual ada yang di Islam itu seperti itu. 7 sampai 10 tahun anak laki-laki dekat dengan ayahnya. Supaya apa? Supaya tahu peran ayah seperti apa, supaya tahu besok aku harus jadi ayah seperti ayahku, ya. Dan aku sebagai laki-laki harus jadi ayah, sebagai suami, itu. Anak perempuan dekatkan dengan bunda, supaya tahu bahwa, oh tugas bunda itu seperti itu. Bundaku cantik, besok aku kayak bunda deh. Maka dia tidak akan disorientasi tentang seksualitasnya. Begitu masuk 11, 14 tahun, di-cross tuh. Anak laki-laki dekatkan dengan bundanya. Supaya apa? Supaya dia punya, gambaran bahwa besok kalau aku menikah, kayak, perempuan yang aku nikah kayak bunda nih, yang cantik, yang sabar menghadapi keluarga, yang sayang sama keluarga dan sebagainya. Kemudian dekatkan anak perempuan ke ayahnya. Supaya apa? Supaya jatuh cinta pertama anak perempuan kita, itu ke ayahnya. Ya, dan kemudian dia punya gambaran, "Oh, besok aku kalau mau nikah, laki-laki kayak ayah nih, keren, gagah, tanggung jawab, mau mendengarkan omonganku, mau mendengarkan curhatku, sabar banget dalam mendengarkan curhatku." Itu ya, ini kurikulum pengasuhan. Maka kalau bicara balik lagi, mesantrenkan anak setelah lulus SD, it's okay, nggak apa-apa, dengan catatan tadi, deket dulu, puaskan dulu kasih sayang anak-anak, puaskan dulu rasa cintanya anak-anak di rumah. Seperti itu ya, wallahu a'lam. Baik, jadi intinya yang paling penting itu dari rumahnya itu udah keisi dulu nih tangki cintanya sama orang tuanya. Bondingnya sudah kuat gitu ya, Ayah Holik. Kemudian ini ada dari Bunda Yeni Tresnawati, izin bertanya, Pak, jika di usia 7 sampai 10 tahun anak interaksi terbaiknya dengan alam, kalau usia 11 sampai 15 interaksi terbaiknya dengan apa ya? Supaya bisa menyesuaikan dengan kurikulum sekolahnya. Oke. Ya, 7 sampai 10 tahun mulai dipaparkan dengan alam ya, mulai ajak naik gunung, mulai ajak backpackeran, mulai ajak tour de museum, mulai ajak apa lagi, dan sebagainya. Kalau kalau di usia 11 tahun ya sampai 14 tahun mulai tuh Tour de Maestro. Ya, mulai fitrah bakatnya muncul, Tour de Maestro. Ajak anak-anak magang, ajak anak-anak kemudian, live in di satu tempat, ya desa ya, live in di desa, yang kemudian melihat kondisi desa, melihat kondisi realitas kehidupan yang ada, yang berbeda dengan kita kesehariannya dan lain sebagainya. Maka dia akan punya referensi, "Aku besok ngebangun Indonesia tuh seperti apa?" Seperti itu. Tadi ya magang, kemudian Tour de Maestro, kita bisa melihat, tuh anak-anak kita lihat binarnya. Anak-anak kita tuh ketika Tour de Maestro itu senang di apa? Apakah dia senang kuliner, apakah dia senang di crafting, ataukah dia senang di apapun yang kemudian kita, ajak gitu ya. Dan kita lihat maestro di kota kita siapa, maestro-maestro apapun ya, maestro itu belum tentu
belum tentu harus yang pendidikannya tinggi ya. Di tempat kami ada maestro, lulusan SD ya, lulusan SD. Dia pintar berkebun, maka kami jadikan maestro. Dia pintar berkebun, pintar ngolah gula segala macam. Setiap hari Kamis ngajar tuh, ngajar di tempat kami, ngajar anak-anak. Bahkan berapa kali tamu yang datang mau S1 dari pertanian segala macam, saya minta untuk beliau yang kemudian, menjadi pendampingnya ya. Seorang lulusan SD ya, tapi menjadi maestro karena spesialis bidangnya di situ. Gitu ya, Bun? Artinya di usia 11 tahun mulai kenalkan dengan, apa namanya, bakat-bakat yang secara spesifik terlihat, kemudian tour de maestro tadi, tour the talent ya, tour the talent di sekitar kotanya. Begitu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, terima kasih jawabannya ya Holik. Terus ini ada yang nanya nih ya Holik, kira-kira ada nggak sih sekolah yang direkomendasikan untuk mendidik anak akil balik ini? Terus gimana kira-kira solusinya kalau ternyata tuh sekolah yang sesuai sama fitrah ini tempatnya jauh? Ini di kota mana ini? Di kota mana gitu. Ya, kalau secara ini ya, kalau di Indonesia, kalau secara terlihat sebagian besar sekolah alam kurikulumnya itu, jadi support sistemnya akil balik. Ya dimanapun. Ya dimanapun sekolah alam itu biasanya menjadi support sistemnya orang tua untuk mengakilkan anak-anaknya. Saya bukan bukan anggota sekolah alam ya, tapi saya melihat teman-teman di sekolah alam itu concern concern di akil balik. Saya memang mau mendampingi beberapa sekolah, salah satunya di beberapa sekolah alam yang saya dampingi, itu concern di, kurikulum akil balik. Ya di berapa hari yang lalu, minggu kemarin saya ngajarin, anak-anak kelas 4, 5, 6, 7 tadi yang saya cerita. Itu konsep akil balik, konsep menjadi mukallaf ya. Kalau di kelas 4, 5 berarti konsep menuju mukallaf. Kalau kelas 6, 7 konsep menjadi mukallaf, itu yang saya ajarkan ke anak-anak tersebut. Jadi sekolah yang saya rekomendasikan ya sependek pemahaman saya ya di sekolah alam sih. Dia seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, izin menambahkan sedikit nih, kalau misalnya tempatnya jauh, kira-kira gimana? Di Gria Petualang sendiri ada ya ayah bunda, jadi ada Maaf, sekolah Romo. petualang, itu di situ anak-anaknya bisa mengambil kelas yang hybrid. Jadi mungkin kalau misal udah sekolah di sekolah yang reguler, bisa diikut sertakan ke kegiatan-kegiatan di sekolah petualang, Iklan gitu. ya. Gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ini tadi ada tentang bagaimana sih ayah kalau misalnya antara suami dan istri ini ada perbedaan pendapat dalam mendidik anak gitu. Itu kan pasti akan membuat misalnya nih ibunya udah berusaha untuk di sini malah misalnya ibunya yang nggak tega atau malah kebalikannya ibunya udah belajar fitrah nih, tapi ayahnya yang gimana sih kamu jadi istri, anaknya kok suruh seperti ini gitu. Perbedaan pendapat seperti itu dalam mendidik anak itu gimana sih ayah? Iya, ya kami juga berbeda saya sama itu juga berbeda dalam konsep mendidik ya, sama-sama kami udah sama-sama tahu fitrah ya. Itu pun masih ada perbedaan kadang-kadang. Ya kadang-kadang muncul namanya namanya apa namanya, tega nggak tega itu fluktuatif ya. Kadang muncul rasa tega, kadang muncul nggak tega. Yang tadi saya cerita pertama kali saya melepaskan anak saya masuk ke kendaraan umum ya, Trans yang hanya 3 shelter, itu saya yang nangis. Saya diketawain sama istri, "Dih, katanya Raji tega, ngapain nangis?" Gitu kan. Ya, padahal 3 shelter doang. Tapi ketika anak saya ke Jakarta, yang 8 hari itu, saya udah tegar, istri saya gantian nangis lama banget, "Ih, aku nggak tega banget sih, itu anak gimana ya, di bis gimana ya," namanya gitu. Seperti itu. Nah, ini yang kemudian perbedaan ini saling saling apa, saling mengisi. Perbedaan pendapat jangan dijadikan kemudian, masalah yang runcing ya. Saya tadi barusan ngobrol sama seorang bunda yang juga sama, ayahnya teges banget. Bundanya itu lembut, ya bundanya lembut, sehingga kemudian benturan tuh, suami istri benturan. Ayahnya bilang, "Kalau ngajarin anak jangan lembut-lembut kayak gitu sih," gitu.
Saya bilang, "Itu udah pas gitu, udah pas ayahnya si Raja Tega, bundanya pembasuh luka, nggak usah dibentur-benturkan. Ini saat sama fasenya ayah seperti ini, sama fasenya bunda seperti ini." Bukan kemudian nggak sepemahaman, tapi memang porsinya seperti itu ya. Konsepnya si ayah Raja Tega, bundanya pembasuh luka. Ketika anaknya terluka dengan konsepnya ayah, dia lari ke bunda, "Bunda bunda, ayah gimana sih?" Nah ini bunda, membasuhnya bukan kemudian menjelek-jelekan ayah gitu ya, bukan menjelek-jelekan ayah, "Iya, ayah memang kayak gitu." Enggak, tapi, "Nak, ayah itu adalah orang yang kepengen kamu itu menjadi orang yang dewasa, maka tegas. Coba lihat ya." Nah, seperti itu. Jadi ingat kisah ayah Ibrahim, kepengasuhan ayah Ibrahim sama Bunda Hajar gitu kan, itu kan jauhan tuh, berbeda kan ternyata. LDM, long distance marriage. Seorang ayah Ibrahim itu dari jarak jauh ke pengasuhannya. Kemudian Bunda Hajar mengasuh langsung, Ismail kecil. Begitu ketemu, kok ayah Ibrahim minta, "Ya anakku, aku mimpi 3 kali bertemu sama Allah untuk kemudian" diperintahkan Allah, sorry, diperintahkan Allah untuk menyembelih kamu. Kamu gimana? Apa jawaban Ismail? "Ya ayahku, insya Allah engkau akan melihat aku orang yang sabar." Sabarnya dari mana coba? Ayah nggak pernah ketemu, pulang tiba-tiba minta anaknya disembelih. Kok bisa bilang sabar? Ternyata sabarnya ini adalah dari buah pendidikan Ibrahim ke Bunda Hajar, ya. Kesabarannya di Ibrahim, di ayah Ibrahim. Bunda Hajar selalu menceritakan heroiknya ayah Ibrahim. Nak, tahu nggak? Dulu ayahmu itu dibakar oleh Raja Rambrus. Beliau orang yang sangat sabar. Bahkan tawaran dari malaikat Jibril untuk menolong ditolak. Ayah Ibrahim bilang apa? "Cukup Allah sebagai penolongku." Kan seperti itu. Nah, cerita ini terngiang-ngiang nih sama Ismail kecil katakanlah, sampai kemudian dia mengidolakan ayahnya. Pun kita harus meniru hal seperti itu dong. Ketika long distance marriage atau kemudian ada perbedaan kepengasuhan, jangan saling menjelekkan, saling menguatkan di depan anaknya, ya walaupun berbeda nih. Ya jangan jangan saling menjelekkan tapi saling menguatkan di depan anaknya. Jadi perbedaan itu memang sudah suatu hal yang memang seharusnya seperti itu, ya. Berbeda tapi misinya sama. Berbeda tapi polanya mengakilkan. Itu kan hal yang bagus, ya. Seperti ya Bunda, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu a'lam. Oke, jadi perbedaan itu jangan malah jadi berantem buat ayah bundanya ya, tapi sebagai sarana untuk saling melengkapi dan saling menguatkan gitu. Oke, untuk dua pertanyaan dari chat ya lagi, nanti habis itu gantian. Mungkin ada yang masih mau bertanya, bisa raise hand. Oke, ini ada pertanyaan Ayah Holik. Kalau pas anak laki-laki kami usia 7 sampai 10 tahun belum optimal nih dekat dengan ayahnya gimana ya ayah? Sekarang usianya sudah 11 tahun. Apakah dituntaskan dulu sama ayahnya atau bisa tandem antara ibu dan ayah? Atau sesuai stepnya didekatkan sama ibunya nih udah usia 11 tahun? Tuh. Iya, kalau sudah terlanjur ya, kan karena ketidaktahuan kita gitu ya, ketidaktahuan kita. Saya juga tahu kayak gini juga setelah punya anak gitu, tahu konsep fitrah, konsep akil balik juga setelah punya anak. Maka ditarik ke masa lalunya, ditarik hutang hutang kepengasuhan bahasanya gitu ya. Karena usianya sudah 11 tahun, maka tarik ulur nih, dekat ke sama ayahnya, juga otomatis sama bundanya. Tadi katanya apa, bahasanya apa, tandem ya, tandem bahasanya tadi ya. Jadi tetap tuh, ayah ajak kencan sama ayah, ajak jalan berdua sama ayah, ajak bertualang sama ayah. Di lain waktu gitu ya, ajak bundanya beraktivitas bareng. Ya, anaknya ajak bundanya beraktivitas bareng. Aktivitas masak atau beraktivitas bareng bertiga antara ayah, bunda, sama anak. Itu fase yang sangat menyenangkan. Anak saya tuh paling senang kalau kita lagi bertiga bareng-bareng masak. "Ayo kapan lah masak bareng lagi yuk," gitu, seperti itu. Kenapa? Ini tektokan ketika ketika masak itu bonding yang luar biasa. Pasti debat, saling memuji, saling meledek segala macam, ini jadi bonding. Maka yang harus dilakukan tadi itu, tandem aja, Bun, tandem ya, bilang ke ayahnya, "Ayah itu bareng-bareng bertiga," gitu. Tapi sesekali beri waktu khusus untuk
ayah dan anaknya berdua untuk pergi kemana, bertualang bareng, touring kayak naik gunung kayak, atau kemudian backpackeran kayak, atau apalah, atau ke kantor kayak berdua segala macam. Begitu ya Bunda, simpelnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, terima kasih Ayah Khalid. Jadi bisa tandem ya antara ayah dan ibu, malah jadi asik tuh bertiga, bareng-bareng sekalian. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih dari kolom chat. Izin bertanya, sekarang ini banyak kasus pelecehan seksual yang korbannya bisa laki-laki dan perempuan dan justru dilakukan oleh orang terdekat, seperti family maupun guru di sekolahnya. Terus ini gimana sih kita sebagai orang tua gitu ya, cara pencegahannya, perlindungannya itu gimana nih Ayah Holik? Iya, itu fenomena yang, aduh, memprihatinkan ya. Ya, tidak hanya di kota-kota besar, bahkan di kota kita juga ya, kota-kota kecil juga udah mulai seperti itu. Pelecehan seksual terjadi karena seksualitas pelaku itu nggak tuntas, atau disorientasi, atau fitrah individualnya cedera gitu ya. Maka yang harus dilakukan kita adalah ayahnya harus ikut turun mendampingi, mengasuh anak-anaknya. Supaya apa? Kenapa harus ayah? Ayah itu menemukan ekosistem. Ya, kenapa ekosistem di ayah? Karena ego itu ada di laki-laki. Ego itu di laki-laki. Mulai dari usia ekosistem dibentuk mulai di bawah 6 tahun, ya. 0 sampai 5 tahun tuh bentuk ekosistem karena fitrah individualitasnya lagi tinggi-tingginya tuh. Fitrah individualitas tinggi sehingga kemudian dia menjadi pusat semestanya yang di rumah. Pusat semestanya di mana-mana, ya. Maka dalam konsep kepengasuhan Ali bin Abi Thalib mengatakan 7 tahun pertama itu jadikan anakmu sebagai raja. Tuntaskan fitrah individunya dengan menuruti apa yang maui anak, tapi di sisi lain karena anak kita raja, maka kita sebagai penasehat juga. Bukan ngelos-ngelos gitu nurutinya, tapi juga sebagai penasehat, dipahamkan pelan. Penyadaran tadi. Kemudian di 7 tahun kedua, jadikan anak kita sebagai tawanan. Ya, jadikan anak kita sebagai tawanan. Apa? Rumah dengan baik, ya, kemudian diarahkan, dilatih segala macam, kemudian dikasih aturan. Nah, kalau kemudian fitrah individualitasnya bagus, maka dia akan bisa bilang tidak ketika ada seseorang yang melakukan pelecehan seksual. Dia tidak akan diam. Karena banyak kasus, kenapa anak kita atau siapapun menjadi korban pelecehan seksual? Karena tidak berani teriak. Bisa jadi itu ya, ini salah satu faktor. Tidak bisa berani teriak. Tidak, kemudian kalaupun terjadi, tidak berani speak up ke orang tua bahkan, atau ke siapapun yang dianggap dekat. Sehingga kemudian akhirnya apa? Yaitu kemana-mana, dan korbannya semakin banyak. Dan sekarang ya Allah, bahkan bahkan ini ya, tidak hanya orang dekat, bahkan tokoh agama yang kita anggap jadi tokoh gitu ya, menjadi pelaku. Ini yang kemudian, tadi ikhtiar kita menguatkan kasih sayang di rumah. Karena baik pelaku maupun korban itu biasanya ayahnya nggak dekat. Ya, seorang pelaku dia mencari, apa namanya, mencari perhatian, mencari pelampiasan karena di rumah tidak awalannya ya, di rumah tidak ada perhatian. Seorang yang menjadi korban, dia tidak bisa teriak atau menolak karena fitrah individualitasnya juga tidak tuntas, karena terbiasa di-drive terus-terusan. Terbiasa tidak diberi ruang untuk mengekspresikan diri dan lain sebagainya. Jadi begitu ya, Bun. Dikuatkan di rumah dulu dan jangan lupa tentunya doa sama Allah supaya kita tidak menjadi bagian orang-orang yang seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih. Masya Allah, jadi memang sangat penting ya Ayah Bunda, penguatan dari kita sendiri orang tua kepada anak-anak kita itu ibaratnya sebagai pagar utamanya. Jadi kalau tadi dijelaskan sama yang Holik harus diimunkan, tapi jangan lupa juga kita sebagai orang tua itu juga harus jadi penguatnya dulu. Oke, dari kolom chat mungkin cukup. Kita selanjutnya mungkin peserta yang mau present silahkan. Yang masih mau bertanya silahkan bisa resen. Ada nggak nih yang mau
tanya secara langsung biar enak nanyanya nih, nggak cuma lewat chat. Silahkan. Yang mau bertanya bisa raise hand, kemudian nanti open mic. Tidak ada ya, Bunda? Kalau nggak ada, saya akan beralih satu pertanyaan terakhir aja nih buat yang di kolom chat. Oke. Baik, kalau tidak ada yang raise hand, mungkin saya akan membacakan satu pertanyaan terakhir di kolom chat, yaitu tentang bagaimana sih cara memberikan privasi kepada anak dan bagaimana cara membedakan ini ranah privasi dan bukan privasi anak gitu. Apalagi di usia-usia remaja kan merasa punya privasi sendiri nih, ayah bunda jangan ganggu, jangan ikut campur dong. Itu gimana ayah Holik cara membedakannya? Gimana tadi nggak belum begitu jelas. Gimana Kak tadi? Jadi bagaimana cara memberikan privasi kepada anak dan bagaimana cara membedakan ini privasinya anak atau bukan privasinya anak gitu. Oke, ya, eh privacy ya itu hal yang sensitif. Biasanya barang-barang kayak apa kayak HP, kayak kamar, gitu ya. Itu hal-hal yang privacy. Maka kita sebagai orang tua kalau kepengen kita juga privasinya tidak terganggu, kita juga menghormati privasi mereka. Caranya gimana? Caranya contohkan contohkan ke anak ketika masuk kamar ya kita ketok ketok ini dulu, ketok ketok pintu dulu. Dan kemudian pahamkan ke anak kita waktu-waktu yang tidak boleh masuk ke kamar orang tua itu ya. Ya malam, tengah malam, istirahat siang dan sebagainya itu. Nah, kemudian antara yang bisa membedakan privasi kan sebetulnya kita ya. Orang dewasa maksudnya, orang dewasa ya, sebelum anak-anaknya dewasa, kan kita. Maka kalau kita paham bahwa, oh anak yang punya HP kita tidak boleh sembarangan membuka, kalau mau buka izin dulu. Nah, ayah atau bunda izin dulu ya. Saya dari dulu nggak pernah, LK tuh punya HP usia setelah pulang dari Jakarta. Saya tuh jarang banget ngebuka, kalau tidak terpaksa. Kalau sangat terpaksa ngebuka, ada hal yang katakanlah, kok ini berbeda ya, mencurigakan segala macam. Saya tanya, "Kakak habis buka apa?" Ayah izin buka boleh? Sebetulnya nggak usah izin buka, HP kita terkoneksi. Anak saya buka apa? Setelah saya tahu di HP saya, oh ini anak lagi buka ini. Maka begitu melakukan hal yang aneh, saya masuk. Nah, kamu buka apa tadi? Ya pura-pura nggak tahu aja gitu. Tapi kemudian kita bahas. Nah, kalau ayah tuh nggak usah kamu ngomong, ayah sebenarnya tahu. Ayah hanya kepengen tahu kejujuranmu aja. Ayah mencoba untuk tidak membuka HP-mu karena ayah menghormati private-mu. Privasi kamu gitu ya. Sehingga kemudian harapannya adalah dia juga besok besarnya itu juga menghormati privasi orang, tidak asal comot, tidak asal ngambil punya orang. Tentunya segala sesuatunya harus berizin kalau itu punya orang harus punya izin. Maka pahamkan itu, pahamkan apa magic word ya, tolong, maaf, permisi, terima kasih dan sebagainya. Itu juga bentuk dari bagaimana memahami privasi orang lain lewat pendidikan seperti itu. Mudah-mudahan bisa terjawab ya Kak Maryam, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Baik, Ayah Holik. Jadi terkait privasi ini juga erat kaitannya sama adab ya, Ayah Holik ya. Oke, teman-teman Ayah Bunda semua, ini mumpung masih rame ini ya, sebagai dokumentasi, seperti tadi ada di aturan grup, boleh nggak kita open cam dulu, on cam semua, kemudian kita foto dulu nih, bareng-bareng, sebagai dokumentasi malam ini. Silahkan on cam untuk nanti di capture kita foto.
Itu Kak. Dihitung fotonya 3, 2, 1. Oke. Kayaknya bebas ya, Ayah Bunda. 3, 2, 1. Oke. Oke, Ayah Bunda, Masya Allah. Luar biasa sekali pemaparan dan diskusinya ya malam ini. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan begitu banyak ilmu dan perspektif baru malam ini. Nah, tapi nih, tapi ilmu saja kan nggak cukup ya. Ilmu itu kan harus diamalkan, dipraktekkan, dan dijadikan bagian dari kehidupan kita. Nah, untuk itu, insya Allah kami mengundang Ayah Bunda untuk mengenalkan putra-putrinya kepada Fitrah Youth Camp. Tadi sudah sempat disinggung sedikit sama Ayah Holik tentang Fitrah Youth Camp. Saya izin share screen ya Ayah Bunda. Baik, apakah terlihat? Jadi insya Allah di tanggal 21 sampai dengan 23 Maret di Gria Petualang itu akan mengadakan program Fitrah Youth Camp untuk calon pemuda usia 12 tahun ke atas gitu ya. Jadi tentang akil balik nih dengan tajuk Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya. Apa sih acara atau program Fitrah Youth Camp ini? Kegiatannya ini tentang Islamic Worldview, tentang pemuda akil balik, kemudian tentang akil balik talk, tanda dewasa fisik laki-laki dan perempuan, kemudian ada personal mentoring. Apakah aku sudah siap menjadi pemuda gitu kan? Kemudian juga ada youth leadership skill, project based learning, group mentoring, building youth community, akil balik club, dan nanti juga pesertanya ini, calon-calon pemuda ini akan belajar mandiri untuk sahur dan iftar cooking sendiri. Dan masih banyak sekali kegiatannya ya. Jadi durasi kegiatannya itu menginap di Geria Petualang Indonesia selama 3 hari 2 malam. Untuk acaranya itu, fasilitasnya yang pertama nanti orang tua dan peserta itu akan ada acara Zoom dulu nih. Jadi kenalan dulu antara orang tua dan juga peserta. Nanti orang tuanya akan Zoom dengan tajuknya Prakondisi Akil Balik. Kemudian untuk peserta itu nanti open mind pemuda. Jadi bisa saling kenal dulu sebelum ketemu. Kemudian penginapan di Gria Petualang Permaculture, terus juga sahur dan iftar, ilmu yang bermanfaat ya jelas, pengalaman kegiatan bermakna dan keluarga baru. Karena memang acaranya itu programnya luar biasa, Masya Allah, Insya Allah bisa menjadikan benar-benar akil balik gitu. Kemudian nanti juga akan menghasilkan satu komunitas akil balik klub, menarik sekali. Jadi nanti teman-teman yang ikut Fitrah Youth Camp akan punya komunitas yang positif ya, karena ada akil balik klub, kemudian juga ada dokumentasi kegiatan. Untuk harganya itu 1 juta Ayah Bunda selama 3 hari 2 malam. Tapi khusus untuk peserta webinar malam ini sampai dengan besok ini jadwalnya mendapatkan harga early bird. Jadi diskon nih cuma 850.000. Begitu Ayah Bunda. Terus kenapa sih di Gria Petualang ini mengadakan Fitrah Youth Camp? Karena tadi kita juga udah dengar sendiri ya, banyak anak di sekitar kita yang tidak disiapkan menjadi pemuda yang memiliki kematangan fisik bersamaan dengan kematangan akalnya. Jadi udah balik tapi belum akil. Banyak anak-anak yang eh, terjebak di tubuh dewasa gitu kan. Terus juga tantangan kurikulum di lembaga pendidikan Islam yang mengedepankan mengenalkan taklif syar'i, beban syariat daripada kesiapan siswa-siswinya untuk menjadi mukallaf, memiliki kesiapan memikul beban. Kemudian juga mengenalkan tokoh pemuda Islam, pemuda Indonesia di masa lalu seperti Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahril. Itu kan kalau pemuda sekarang yakin nih tahu tokoh-tokoh pemuda Indonesia seperti ini.
Dan juga latar belakangnya mengambil dari amanah Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran Republik Indonesia 1951 bahwa putra-putri Indonesia yang telah berusia 15 tahun harus sudah mampu melaksanakan fungsi dan tanggung jawab orang dewasa. Serta yang terakhir membangun gairah para pemuda, generasi mukallaf yang bahunya kekar, siap memikul tanggung jawab pribadi kepada Allah, kepada diri sendiri, lingkungan, kebangsaan, kemanusiaan selambatnya 15 tahun. Untuk rondonya, jadi dari hari Jumat, itu acaranya dimulai dari jam 9, dan nanti teman-teman ini akan istirahat di jam 10 malam. Jadi acaranya padat, tapi insya Allah tetap bermanfaat. Kemudian di hari Sabtu ini fokusnya di leadership skill. Jadi belajar tentang organisasi, tentang problem solving ada di hari kedua. Kemudian hari ketiganya ini ada aktivitas seni. Jadi menuangkan gagasan pemuda gitu. Dan juga ada persiapan show. Show and tell pemuda akil balik bersama orang tua dan juga ada sesi foto bersama. Setiap anak dilahirkan dengan fitrah kepemimpinan, tanggung jawab, dan kemampuan untuk menjadi solusi. Tugas pendidikan adalah membangkitkan kesadaran akan fitrah tersebut hingga ia tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab, mandiri, bermanfaat bagi sekitarnya. Itu ayah bunda. Jadi ayah bunda, kalau tadi ada yang nanya gimana kalau anaknya jauh sekolahnya ini bisa diikut sertakan kegiatan seperti ini nih, gitu. Oke, jadi ayah bunda bisa nanti kalau yang tertarik dan mau daftar bisa langsung buka linknya di kolom chat. Jadi di situ ada yang dikirimkan oleh Mas Ikrom di situ untuk pendaftarannya, dan juga boleh nanti tanya-tanya dulu di grup, boleh terkait pendaftaran dari Fitrah Youth Camp. Oke ayah bunda, sesuai janji tadi kan saya bilang nih kalau akan ada kejutan. Nah ayah bunda, sebenarnya kejutannya itu kami ini ingin mendengar insight dari ayah bunda. Jadi selama tadi menyimak kira-kira insight-nya apa, silahkan ayah bunda nanti bisa membagikan refleksi dari kegiatan webinar ini di sosial media ayah bunda. Kemudian bisa mention ke akun Gria Petualang. Nanti yang beruntung akan mendapatkan hadiah spesial. Apakah hadiah spesial itu? Hadiah spesialnya adalah sebuah buku. Ini saya share screen lagi. Bukunya adalah tentang jurnal tumbuh kembang anak. Jadi ini merupakan buku yang ditulis oleh Bunda Meta dan Ade Yulia. Jadi Bunda Meta ini merupakan istri dari Ayah Holik. Beliau menulis buku jurnal tumbuh kembang anak untuk 0 usia 14 tahun. Ini akan kami berikan kepada peserta yang beruntung membuat catatan insight dari acara webinar malam ini. Menarik banget kan ya? Ini isinya luar biasa, jadi di dalamnya udah ada template-nya, kita bisa isi di dalamnya, juga bisa kita tempelin foto-foto anak-anak kita nih. Jadi mungkin yang anaknya udah masuk ke fase 14 tahun gimana, atau mungkin punya anak adiknya gitu kan, atau berencana mau punya anak lagi, wah ini bagus ini, atau mau buat kado juga bagus, bisa pakai buku ini, begitu. Baik, alhamdulillah. Untuk teman-teman yang tadi pertanyaannya di kolom chat belum
terjawab karena waktunya sudah malam, besok kita masih sahur ya. Nanti insya Allah akan dijawab di grup yang sudah tersedia. Alhamdulillah kita telah berjalan bersama dalam memahami betapa pentingnya menyiapkan anak-anak kita. Bukan hanya untuk balik, tapi juga benar-benar untuk akil. Tuh. Menjadi orang tua, pendidik, atau siapapun yang mendampingi tumbuhnya generasi ini bukan perkara mudah. Tapi ingatlah bahwa kita tidak sendirian. Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan menjadi bekal besar bagi anak-anak kita di masa depan. Kita tidak bisa selalu menggenggam tangan mereka, tapi kita bisa menguatkan hati mereka. Kita tidak bisa selalu melindungi mereka, tapi kita bisa membekali mereka dengan iman, akidah, ilmu, dan keberanian untuk menghadapi dunia. Maka dari itu, mari terus kita sama-sama sebagai orang tua membersamai mereka dengan cinta, dengan doa, dengan keteladanan, karena sejatinya mendidik bukan tentang menuntun selamanya. Memastikan mereka mampu berjalan dengan tegap meski tanpa kita ada di sisinya. Terima kasih Ayah Bunda sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga kita semua terus diberi kekuatan untuk mendidik dengan hati dan membimbing dengan penuh kasih. Jadi terima kasih Ayah Bunda untuk acara webinar malam ini. Luar biasa acaranya tadi sampai 100 lebih dan ada peserta yang dari Mesir juga. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, untuk informasi lebih lanjut terkait Fitrah Youth Camp dan giveaway untuk catatan insight akan kami kirimkan nanti di grup. Jadi pastikan dipantengin nanti di grupnya. Sebelum kita mengakhiri webinar ini, mari kita tutup dengan doa agar ilmu yang kita dapatkan malam ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak kepada Ayah Holik, terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan juga terutama kepada timnya, panitia yang sudah ribah di belakang layar yang telah menyelenggarakan acara luar biasa ini. Mudah-mudahan ini bukan menjadi acara terakhir, masih ada acara-acara berikutnya. Saya Maryam Seprina pamit undur diri, sampai bertemu di acara-acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.